Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya dan salam harmoni. Yang terhormat kepada Ibu Niwayan Yulanita Dewi, SE MSA AK, selaku dosen pengempu mata kuliah Etika Bisnis berprofesi THK, dan seluruh teman-teman yang sedang mengamati video ini. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi kearifan lokal sebagai pedoman etika bisnis. Namun, sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Baik, yang pertama ada saya sendiri atas nama Made Ayuwinda Marsyawandari dengan NIM 21170412337 dan rekan saya dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Eko Mantri Utama dengan NIM 211704161. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita kepada materinya. Baik, di sini ada pun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada gambaran umum kearifan lokal, yang kedua ada ciri-ciri kearifan lokal, yang ketiga ada kearifan lokal sebagai pedoman etika bisnis, yang keempat ada pentingnya melibatkan kearifan lokal dalam etika bisnis, dan yang terakhir ada dampak positif dan negatif integrasi kearifan lokal dalam berbisnis. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum kearifan lokal. Jadi, kearifan lokal ini adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Next slide. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kearifan lokal. Adapun ciri-ciri kearifan lokal tersebut, yang pertama adalah mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif. Kearifan lokal memiliki kemampuan unik untuk bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif. Ini mencerminkan kemampuan komunitas atau masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai tradisi dan praktik budaya mereka sendiri, bahkan dalam era globalisasi yang begitu kuat. Yang kedua, yaitu memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya lain. Selain bertahan, kearifan lokal juga mampu menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur budaya luar. Ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas kearifan lokal dalam menghadapi pengaruh dari luar. Yang ketiga, ada mempunyai kemampuan penggabungan atau pembaruan terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Kearifan lokal memiliki kemampuan untuk menggabungkan atau memperbarui unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya asli tanpa mengorbankan identitas budaya mereka sendiri. Ini mencerminkan dinamika budaya yang terus berkembang. Dan yang terakhir ada mempunyai kemampuan mengendalikan, memberi arah pada perkembangan budaya. Kearifan lokal juga mencerminkan kemampuan komunitas untuk mengendalikan dan memberi arah pada perkembangan budaya mereka. Ini mengacu pada pengaruh aktif yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjaga, mengubah, atau merancang kembali elemen-elemen budaya mereka sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Baik, bisa di next slide. Selanjutnya di sini kita beranjak kepada kearifan lokal sebagai pedoman etika bisnis. Kearifan lokal memberi norma-norma yang dapat dipadomi masyarakat dalam bertingkah laku sehari-hari dan dapat membentuk karakter manusia yang taat terhadap norma-norma yang mengatur kehidupan agar tercapai keteraturan, ketentraman, keadilan dalam kehidupan bersama. Contoh-contoh penerapan kearifan lokal sebagai pedoman etika bisnis yaitu yang pertama, sebagai contoh Pulau Bali berkembang melalui industri dan pariwisatanya yang tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga diakui di dunia. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat dijadikan sebagai sumber etika bisnis. Yang kedua, ada pada masyarakat Sunda.
Nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung praktik bisnis antara lain adalah kejujuran, kesabaran, patuh pada aturan, dan peran melatih tanggung jawab, kebijaksanaan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, melatih jiwa kepemimpinan, kerjasama, kebersamaan, dan juga musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang selanjutnya ada pada pentingnya kearifan lokal di era globalisasi akan memungkinkan terpeliharanya sistem tradisional di tengah arus globalisasi yang menghadirkan sistem modern ini di tengah-tengahnya karena kearifan lokal mengandung unsur-unsur yang memperkuat identitas bangsa seperti kearifan lokal, kepercayaan lokal, dan nilai-nilai lokal. Selanjutnya ada pada masyarakat Madura dalam bisnisnya mengaitkan kearifan lokal, yaitu berupa ungkapan abantal omba, asapu angin, yang artinya berbantal ombak dan berselimut angin. Ungkapan ini menyeratkan bahwa orang Madura selama 24 jam dalam kondisi bekerja dan pantang menyerah. Paribahasa inilah yang menjadi landasan sikap kerja keras pembisnis etnis Madura perantau. Selanjutnya ada pada pembisnis Bugis berlaku moto lampu yang artinya jujur, aca yang artinya cerdas, warani yang artinya berani, geteng yang artinya integritas teguh pendirian, dan sepakatau yang artinya saling memanusiakan. Paribahasa tersebut memiliki arti dengan sifat-sifat yang baik bagi kepemimpinan dalam rangka memajukan usaha. Dan yang terakhir itu ada pada masyarakat Bali yang juga kental dengan keindahan seni dan budaya, juga terdapat ungkapan yang dianut dalam praktik bisnis, yaitu bani meli, bani ngadap. Kalimat ini artinya adalah berani membeli, berani menjual. Maksud dalam kalimat pendek ini sangat dalam, bahasa dalam menentukan harga barang atau jasa harus ada keadilan dan tidak saling merugikan. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan untuk materi pentingnya melibatkan kearifan lokal dalam etika bisnis dan dampak negatif serta positifnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu pentingnya melibatkan kearifan lokal dalam etika bisnis. Jadi kearifan lokal dalam etika bisnis merupakan inovasi untuk melangkah ke depan tanpa merusak tatanan sosial masyarakat. Kearifan lokal itu sendiri berkaitan dengan suatu budaya yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kewirausahaan berbasis kearifan lokal dapat mendukung suatu masyarakat untuk berkembang tanpa kehilangan ciri khas atau jati dirinya. Adapun beberapa peran kearifan lokal dalam etika bisnis, yang pertama yaitu keadilan dan kesetaraan. Kearifan lokal sering menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bisnis. Seseorang wirausaha yang menghormati kearifan lokal akan memperlakukan semua pihak terlibat dalam bisnisnya secara adil dan setara. Mereka akan menghindari praktik-praktik yang diskriminatif atau merugikan dan berupaya membangun hubungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dan yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kearifan lokal mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat dalam menjalankan bisnis. Seorang wirausahawan yang menghormati kearifan lokal akan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Mereka akan berusaha meminimalkan dampak negatif secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga yaitu kualitas produk dan layanan. Kearifan lokal mengajarkan pentingnya memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi. Seorang wirausaha yang menghormati kearifan lokal akan memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan standar kualitas yang dihargai oleh komunitas lokal. Mereka akan berusaha memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan memenuhi harapan dengan integritas. Yang keempat yaitu penghormatan terhadap budaya dan tradisi. Kearifan lokal seringkali mencerminkan budaya dan tradisi suatu daerah. Seorang wirausahawan yang menjalankan usahanya dengan menghormati budaya dan tradisi setempat akan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Hal ini dapat membantu memperoleh dukungan dan kepercayaan dari konsumen.
karyawan, dan juga mitra bisnis lokal. Yang kelima yaitu pemanfaatan sumber daya lokal. Kearifan lokal juga mencakup pengetahuan tentang sumber daya alam, teknik produksi tradisional, atau keahlian khas yang dimiliki oleh suatu daerah. Seseorang wirausahawan yang menghargai kearifan lokal akan berusaha memanfaatkan sumber daya ini secara berkelanjutan dengan tanggung jawab. Dengan demikian, wirausahawan dapat menghindari eksploitasi yang berlebihan dan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Yang keenam yaitu keterlibatan dengan komunitas lokal. Kearifan lokal seringkali menerapkan pentingnya keterlibatan dalam komunitas. Seorang wirausahawan yang menjalankan usahanya dengan mengutamakan keterlibatan aktif dengan komunitas lokal akan membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Melalui kolaborasi dengan komunitas, wirausahawan dapat memahami kebutuhan dan harapan masyarakat lokal, serta memberikan dampak yang positif bagi komunitas tersebut. Yang terakhir yaitu dapat melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kearifan lokal dapat menjadi media promosi terhadap dengan menarik minat turis dan mengenalkan keunikan kebudayaan yang dimiliki saat ini. Contohnya adalah oleh-oleh yang berciri khas dari masing-masing wilayah di Indonesia yang mengandung makna kebudayaan atau kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Contoh produknya yaitu kain tenun khas Lombok, gudeg kaleng khas Jogja, batik, dan oleh-oleh lain yang mengandung kearifan lokal di setiap wilayah. Dengan wirausahawan melibatkan kearifan lokal dalam etika bisnisnya, akan membuat bisnis berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Materi selanjutnya atau materi yang kelima yaitu dampak positif dan dampak negatif integrasi kearifan lokal dalam bisnis. Dimulai dari dampak positif, yaitu yang pertama, peningkatan kepercayaan dan citra perusahaan. Menerapkan kearifan lokal dalam etika bisnis dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kepercayaan dan citra perusahaan. Ketika perusahaan menghormati nilai-nilai dan budaya setempat, konsumen dan pemangku kepentingan cenderung memiliki lebih banyak kepercayaan pada perusahaan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan makanan yang mengikuti kearifan lokal dalam pemilihan bahan baku dan resep makanan dapat membangun citra sebagai perusahaan yang peduli terhadap preferensi konsumen dan budaya lokal. Yang kedua, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kearifan lokal seringkali berakar pada praktik ekonomi yang memperkuat komunitas lokal. Dengan bekerja sama dengan komunitas tersebut dan memanfaatkan sumber daya lokal secara bijaksana, perusahaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan tekstil yang berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja lokal dan membeli bahan baku dan dari produsen lokal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu inovasi dan kreativitas. Kearifan lokal seringkali menjadi sumber inovasi dan kreativitas yang tak ternilai. Saat perusahaan memahami dan mengintegrasikan pengetahuan lokal, mereka dapat menciptakan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen setempat. Misalnya, produsen mobil yang merancang kendaraan khusus untuk medan sulit yang ditemui di wilayah tertentu menunjukkan inovasi berdasarkan pemahaman kearifan lokal. Yang keempat yaitu kepuasan konsumen. Menghormati kearifan lokal dengan produk dan layanan yang sesuai dengan preferensi budaya lokal dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Ketika konsumen merasa bahwa perusahaan memahami dan menghargai budaya mereka, mereka lebih mungkin untuk memilih produk atau layanan perusahaan tersebut. Misalnya, sebuah restoran yang menyajikan hidangan tradisional lokal dapat memenangkan hati pelanggan setia yang mencari pengalaman kulinernya. Kemudian dampak positif yang terakhir, yaitu dampak lingkungan yang lebih rendah. Menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan praktik kearifan lokal dapat mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan. Misalnya, perusahaan pertanian yang mengikuti metode pertanian tradisional yang berkelanjutan dapat membangun ataupun membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem lokal dan mengurangi penggunaan pestisida berbahaya. Kemudian, selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, tantangan keuangan dan logistik. Integrasi kearifan lokal dalam bisnis mungkin memerlukan investasi tambahan dalam penelitian, pelatihan, atau adaptasi operasional. Ini dapat menjadi beban keuangan bagi perusahaan, terutama pada tahap awal.
Jadi contohnya sebuah perusahaan global yang mencoba memasarkan produknya dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan preferensi budaya setempat. Selain itu, berinvestasi dalam pelatihan karyawan untuk memahami dan mengintegrasikan praktik kearifan lokal dalam bisnis bisa membutuhkan sumber daya yang signifikan. Ini dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional yang tidak diharapkan. Perusahaan perlu mengevaluasi apakah manfaat jangka panjang dapat mengimbangi biaya ini. Yang kedua, yaitu resistensi perubahan. Menerapkan praktik yang berbeda dengan yang biasa dalam bisnis dapat menimbulkan resistensi dari karyawan dan mitra bisnis yang tidak terbiasa dengan pendekatan ini. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur global yang mencoba beralih ke bahan baku lokal yang lebih berkelanjutan dapat menghadapi resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan pemasok internasional. Para karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan ini dan mungkin butuh waktu untuk beradaptasi dengan praktik baru. Selain itu, mitra bisnis yang sudah ada mungkin enggan untuk berubah dan mungkin menolak untuk mematuhi standar baru yang didasarkan pada kearifan lokal. Perusahaan perlu mengelola perubahan dengan bijaksana dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka memahami dan mendukung praktik kearifan lokal. Yang ketiga yaitu tantangan kepatuhan dan regulasi. Praktik kearifan lokal mungkin bertentangan dengan regulasi bisnis atau hukum internasional. Misalnya, sebuah perusahaan farmasi internasional yang mencoba mengikuti praktik pengujian obat berdasarkan pengetahuan tradisional di suatu wilayah mungkin bertentangan dengan regulasi global yang ketat. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum dan penundaan dalam proses persetujuan produk. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka tetap mematuhi hukum dan mengidentifikasi cara untuk mencapai keseimbangan antara kepatuhan dan integrasi kearifan lokal. Kemudian dampak negatif yang keempat yaitu ketergantungan pada sumber daya lokal. Meskipun memanfaatkan sumber daya lokal adalah salah satu manfaat integrasi kearifan lokal, terlalu bergantung pada sumber daya ini dapat menyebabkan kerentanan terhadap perubahan dalam pasokan atau kebijakan pemerintah. Jika pasokan ini tergantung karena faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah atau bencana alam, ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya lokal dapat mengganggu rantai pasokan dan mengakibatkan kerugian finansial. Perusahaan perlu memiliki rencana cadangan untuk mengatasi potensi gangguan dan pasokan atau kebijakan. Yang dampak yang terakhir yaitu kesulitan dalam standarisasi. Saat beroperasi di berbagai lokasi, menstandarkan praktik bisnis berdasarkan kearifan lokal bisa menjadi tantangan. Ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam kualitas produk atau layanan antar lokasi. Misalnya sebuah merek makanan cepat saji global yang mencoba menyajikan menu berdasarkan kearifan lokal di setiap cabangnya, mungkin menghadapi kesulitan untuk memastikan konsistensi dalam kualitas dan rasa produk mereka. Ini dapat membuat merek tersebut kesulitan untuk menjaga standar merek secara keseluruhan. Perusahaan perlu mencari cara untuk mencapai keseimbangan antara kearifan lokal dan konsistensi merek. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya dan salam harmoni. Terima kasih.